Pemirsa, belum juga pulih dari dampak pandemi. Perekonomian global dan juga nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari dampak perang Rusia dan juga Ukraina yang masih bergulir, kemudian tren suku bunga tinggi, hingga ancaman inflasi tinggi. Dan dalam kondisi seperti ini, kita perlu jeli untuk membaca pasar dan juga peluang agar portofolio investasi saham kita tetap hijau. Jika dibandingkan dengan negara lain, laju inflasi Indonesia memang masih pada level moderat. Namun dampak kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan bisa mengerek laju inflasi hingga 6% sampai dengan akhir tahun. Apa dampaknya? Daya beli diperkirakan akan melambat karena kenaikan sejumlah kebutuhan. Bank Indonesia diperkirakan akan terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Dalam kondisi ini, bagaimana dengan investasi saham? Umumnya akan lebih volatil. Namun dalam kondisi yang serba tidak menentu tersebut, tentu masih ada peluang cuan yang bisa kita dapatkan. Salah satu caranya tentu harus mampu membaca market, memahami analisa fundamental dan teknikal. Karena itulah membekali diri dengan literasi investasi akan sangat lebih bermanfaat ketika memutuskan untuk melakukan investasi, khususnya di investasi saham. Dengan memperkuat literasi investasi, kita akan bisa lebih dewasa dan objektif dalam membaca pasar. Jika kita objektif, tentu bisa membaca peluang meski kondisi perekonomian masih penuh dengan tantangan. Ya pemirsa, seluruh negara saat ini bisa dikatakan sedang bergelut dengan ancaman kenaikan dari inflasi pemirsa ya. Bukan hanya Indonesia tetapi juga negara-negara maju sedang mengalami ancaman inflasi ini. Dan yang menjadi kekhawatiran pemirsa adalah terkait dengan ancaman inflasi ini juga akan diikuti oleh kenaikan suku bunga yang memang sudah berlangsung oleh sejumlah negara-negara maju gitu ya, yang bank sentralnya ini rata-rata ikutan menaikkan suku bunga. Mulai dari kita lihat ya, Amerika Serikat, The Fed ini sudah menaikkan suku bunga, kemudian juga European Central Bank atau Bank Sentral Eropa, kemudian juga pemirsa Indonesia juga termasuk gitu ya, dan beberapa negara di kawasan Asia lainnya. Dan pemirsa, ini akan banyak juga memberikan dampak bagi negara emerging market yang mungkin dana dari asing ataupun investor akan lari lagi ke negara-negara maju. Nah, di sisi lain, laju inflasi di Indonesia ini pelan namun pasti tampaknya mulai mengalami penguatan ya, terlebih setelah pemerintah ini menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Inflasi pun diperkirakan akan terus meningkat. Dan beberapa kalangan memperkirakan bahwa inflasi Indonesia ini bisa saja tembus 6% hingga akhir tahun ini. Akibatnya apa pemirsa? Bank Indonesia pun juga mulai akan lagi-lagi menaikkan suku bunga acuan yang diperkirakan bisa saja mencapai 100 basis poin hingga akhir tahun 2022. Lalu pemirsa, bagaimana dengan pasar modal Indonesia? Apa yang terjadi ketika suku bunga mengalami kenaikan? Biasanya nih, IHSG seringkali akan mengalami koreksi. Mungkin kalau hari ini ya, belum terlihat pemirsa karena IHSG-nya lagi-lagi mencoba untuk tetap break di posisi rekor. Ketika ekonomi melambat nantinya akibat kenaikan dari inflasi, umumnya akan banyak sentimen negatif yang akan mempengaruhi laju investasi pemirsa, termasuk untuk pasar modal. Nah, kira-kira pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita ini tetap bisa bertahan di pasar modal meski tantangan ekonomi masih penuh ketidakpastian dan cenderung mengkhawatirkan. Disinilah pemirsa perlu untuk memahami pasar. Kita harus mempelajari lebih dalam sektor mana saja yang kira-kira akan diuntungkan ketika inflasi tinggi dan sektor mana yang tentunya potensi besar untuk dirugikannya ini terbuka lebar, atau sektor mana yang stagnan terus. Semuanya itu pemirsa penting untuk dipelajari agar portofolio investasi kita dalam kondisi apapun tetap terjaga. Misalnya, ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, kita bisa mencari dan juga menganalisa sektor mana sebenarnya kira-kira yang akan terdampak nih. Misalnya nih, sektor transportasi ini kan tentunya akan ikut terdampak secara langsung karena kenaikan dari harga BBM bersubsidi. Nah, di pasar modal, emiten di sektor transportasi umumnya juga ini akan mengalami koreksi pemirsa ya, akibat dampak negatif dari kenaikan BBM bersubsidi tadi. Jadi banyak investor yang mungkin akan beralih dari sektor transportasi ini. Misalnya lagi, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sektor properti, ini pasti juga akan terdampak
karena suku bunga kredit pasti juga akan terpengaruh pemirsa, dan hal ini tentu juga akan ikut mempengaruhi kinerja emiten properti. Namun pemirsa, sentimen ibu kota negara diperkirakan juga akan satu sisi menggeliatkan sektor properti tersebut karena ini akan banyak rumah pegawai yang kembali akan dibangun. Dengan demikian, kalaupun suku bunga naik, masih ada tambalan pemirsa ya dari pembangunan IKN dan sejumlah infrastruktur yang di sekitarnya gitu. Nah, selain itu pemahaman fundamental perekonomian ini perlu untuk dipahami pemirsa agar kita tidak salah beli saham emiten tertentu hanya berdasarkan bisikan ataupun rekomendasi dari orang lain. Meski demikian perlu juga ya untuk memahami bagaimana sih sebenarnya tips and trik berinvestasi saham di masa inflasi tinggi seperti sekarang ini. Dan kita simak liputannya berikut ini. Dalam kondisi perekonomian yang penuh dengan tantangan ini tentu tidak mudah untuk melakukan investasi saham. Namun jika kita membekali diri dengan literasi, tentu kita akan bisa tetap mendapatkan cuan di tengah ketidakpastian. Bagaimana caranya? Salah satu yang harus kita pahami adalah pemahaman fundamental perekonomian agar kita bisa membaca sentimen pasar dan dampaknya kemana saja. Dalam kondisi inflasi tinggi, penentuan lama waktu investasi penting untuk dilakukan. Begitu juga berapa besarnya porsi investasi yang harus dikeluarkan. Selain itu, pahami juga emiten-emiten yang tetap mempunyai kinerja baik. Sektor apa yang masih terdampak positif? Membaca market ini penting sebelum kita memutuskan untuk membeli saham tertentu. Dan yang penting tapi sering dilupakan adalah psikologis trading. Kebanyakan ingin mendapatkan cuan dalam waktu yang singkat. Akhirnya, emosional yang lebih mengendalikan ketika investasi. Investor yang seperti inilah yang sering gagal ketika melakukan investasi saham. Ya pemirsa, membaca peluang di pasar modal Indonesia wajib dilakukan, terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini. Hal ini penting agar modal yang kita investasikan di pasar modal ini tidak terbuang begitu saja dan aset kita bisa terus bertumbuh mengikuti laju inflasi. Lalu bagaimana investasi yang tepat dalam kondisi market seperti sekarang ini? Berdasarkan beberapa referensi yang saya baca nih pemirsa, selain psikologis trading seperti yang telah diulas dalam tayangan yang baru saja kita simak nih, masih ada beberapa hal yang memang harus kita siapkan. Yang pertama nih, jangan gampang panik. Tiap investor mempunyai karakter masing-masing dan gampang panik dalam banyak situasi memang merugikan. Jika kepanikannya tidak terkendali, seorang investor bisa saja pemirsa menjual sahamnya dalam kondisi yang rugi besar. Dan dalam investasi saham, seorang investor wajib untuk selalu berpegang pada analisis yang komprehensif dan tujuannya adalah jangka panjang investasinya. Lalu pemirsa, lakukan review portofolio secara komprehensif. Saat pasar sedang mungkin mengalami guncangan gitu ya, ada baiknya memang melakukan review lagi nih atas portofolio yang telah kita lakukan secara komprehensif agar didapatkan konfirmasi kalau misalnya saham-saham yang dimiliki akan benar-benar berpotensi memberikan cuan tinggi atau jangan-jangan sebaliknya. Dan untuk melakukan review komprehensif ini bisa dilakukan pemirsa dengan menggunakan data, kemudian informasi dan juga tools yang ada dalam aplikasi setiap sekuritas. Jika kita bisa melakukan hal ini, akan dengan mudah melakukan analisa saham. Kemudian pemirsa, diversifikasi saat market sedang volatile ini juga penting karena diversifikasi ini bisa menjadi solusi. Diversifikasi ini berarti kita mengurangi porsi aset di investasi yang berisiko tinggi ke aset yang mungkin resikonya lebih rendah. Tapi untuk mengetahui resiko mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, ini juga butuh analisis. Makanya kita harus tahu pemirsa ya, kira-kira profil investasi kita ini seperti apa, fundamental dari setiap instrumen investasi yang sedang kita beli ini prospeknya bagaimana. Nah, misalnya ketika saham sedang volatile, aset bisa kita tarik dan kita alihkan ke investasi mungkin reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Dalam pasar yang penuh tantangan, fluktuasi harga menjadi hal yang tentunya biasa. Karena itulah perlu mencermati harga saham yang sedang turun ataupun berguguran. Sepanjang emiten tersebut punya fundamental yang bagus, ketika harga turun bisa dimanfaatkan pemirsa untuk melakukan cicil beli. Dan untuk mengukur valuasi harga suatu saham,
investor sebaiknya menilai dari rasio keuangan seperti price to earning ratio atau PER dan juga price to book value atau PBV. Rasio keuangan ini bisa menjadi parameter dalam mengukur valuasi harga suatu saham benar-benar murah atau tidak. Memang kita harus memperdalam pemirsa ya, analisis fundamental terkait dengan sebuah emiten yang kita beli pemirsa, agar kita tidak terjerumus berdasarkan apa yang direkomendasikan oleh orang lain, tapi kita sendiri tidak memahami sebenarnya instrumen investasi seperti apa yang sedang kita pilih ini. Dan yang juga penting adalah sabar pemirsa dalam melakukan investasi saham. Tidak selamanya saham berada di harga yang tinggi seperti sekarang ini pemirsa, ataupun tidak selamanya juga berada di harga bawah ketika seperti dalam kondisi pandemi kemarin pemirsa ya. Jadi selalu ada pergerakan ke atas maupun ke bawah. Setelah kita memahami bagaimana untuk membaca peluang di masa inflasi yang tinggi yang kemungkinan akan kita hadapi ke depan, kita akhirnya bisa memahami bagaimana para tokoh mendalami investasi saham. Kita simak referensinya berikut ini. Untuk sukses investasi saham, tentu kita bisa belajar dari para tokoh yang sudah punya jam terbang cukup banyak. Di luar negeri, salah satu yang bisa kita jadikan pembelajaran adalah Warren Buffett. Menurutnya perlu ada pemahaman fundamental perusahaan untuk mengetahui perusahaan tersebut bagus atau tidak. Bagi analis teknikal, sebagian besar didasarkan pada harga dan volume saham. Sedangkan untuk analis fundamental diperlukan evaluasi keuangan, kinerja, persaingan, ekonomi perusahaan untuk mengetahui perusahaan tersebut bagus atau tidak. Para fundamentalis akan senang berburu saham ketika harga diskon. Analisa teknikal sangat berguna untuk perdagangan jangka pendek. Sementara analisa fundamental berguna jika Anda ingin investasi dalam jangka panjang. Warren Buffett merupakan salah satu penganut aliran fundamental yang pandai memprediksi masa depan. Investor harus investasi di perusahaan yang dia pahami. Di Indonesia, ada tokoh seperti Lo Keng Hong yang juga bisa dijadikan pembelajaran. Jangan belajar pada influencer yang bisa membuat kita ikut-ikutan dalam investasi saham. Kalau masih ragu, bingung pemirsa, dalam investasi saham banyak loh guru yang bisa kita jadikan pembelajaran. Jika kita memilih sebagai investor di mana berinvestasi lebih ke jangka panjang, kita bisa melihat bagaimana gaya investasi dari Warren Buffett. Warren Buffett adalah tipe investor yang membeli saham lalu menahannya dalam waktu yang panjang. Karena itulah harus tahu nih saham mana yang bagus dan perusahaan mana yang enggak. Dengan perusahaan yang manajemennya bagus ini dan lain sebagainya, ini kita bisa mengharapkan tetap cuan begitu ya pemirsa di masa yang akan datang. Lalu tanamkan modal yang dimiliki ke perusahaan atau industri yang Anda kenal pemirsa. Sama seperti Warren Buffett ya, juga sering mengingatkan agar jangan melakukan investasi jika masih belum yakin. Lebih baik modalnya disimpan dulu sampai kita yakin untuk melakukan investasi tersebut. Dan pemirsa, untuk bisa menjadi miliarder seperti sekarang ini tentu bukanlah hal yang instan yang dilakukan oleh Warren Buffett. Yang pertama selalu dikatakan oleh dia ya adalah belajar pada guru yang hebat. Seorang investor harus terus mengupgrade kemampuannya agar bisa membaca peluang pasar pemirsa. Dan kita tidak akan bisa menjadi miliarder dengan hanya melihat peluang harian saja begitu ya. Saham mana yang kemungkinan naik, saham mana yang murah tanpa melihat daging gitu ya ataupun fundamental dari emiten-emiten tersebut, mengetahui prospeknya akan seperti apa, karena yang disebut investasi adalah yang memiliki time frame menengah ke panjang pemirsa ya. Tapi balik lagi seperti apa profil resiko dari Anda sendiri. Selain itu, investor juga harus bisa menikmati nih proses dari investasinya. Warren Buffett belajar saham dari usia 11 tahun. Sejak itu pemirsa dia belajar dan menikmati prosesnya hingga saat ini. Dan yang tidak boleh dilupakan pemirsa adalah emosi harus tetap stabil dan juga penuh dengan kesabaran. Jangan hanya karena turun sedikit kemudian buru-buru untuk melakukan penjualan ketika kita tahu bahwa sebenarnya prospek dari emiten tersebut masih memungkinkan untuk mengalami penguatan dengan sejumlah sentimen ataupun langkah-langkah yang ditempuh oleh individu dari emiten itu sendiri. Dan jika ingin belajar pada tokoh yang lain, di dalam negeri juga ada kok pemirsa. Anda tentu tidak asing dengan Lo Keng Hong. Nah, bisa-bisa ini juga kita jadikan sebagai rujukan karena Lo Keng Hong juga dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia.
Ini dia termasuk pemirsa investor sukses loh yang bisa mencapai kebebasan finansial hanya dengan berinvestasi saham. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari dua tokoh ini pemirsa ya, Warren Buffett dan Lo Keng Hong adalah mereka memang mencintai, mengetahui instrumen yang dipilih, misalnya saham dalam hal ini pemirsa. Mereka mengetahui seluk-beluk dari saham, mempelajarinya dan tidak hanya mendengarkan masukan pemirsa dari orang lain saja, tetapi langsung melibatkan diri mencari informasi. Jadi memang harus ada action dari kita sendiri pemirsa ya, juga untuk ikut menganalisis sebuah emiten yang kita pilih. Dan berbicara mengenai Lo Keng Hong, termasuk orang yang disiplin pemirsa untuk mencari informasi tentang perusahaan sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli sahamnya. Di antaranya memilih perusahaan dengan return of equity atau ROE tinggi. Semakin tinggi nilai ROE-nya, maka kinerja perusahaan bisa dikatakan semakin bagus karena nilai profitabilitasnya pemirsa akan tinggi juga. Dan Lo Keng Hong juga tipikal investor pemirsa yang sering memperhatikan tata kelola perusahaan sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di saham tersebut. Selain itu, kondisi finansial harus mendukung ya pemirsa. Yang dilakukan oleh Warren Buffett dan juga Lo Keng Hong ini bisa menjadi inspirasi, terlebih dalam kondisi perekonomian yang masih volatile seperti saat ini. Penting sekali pemirsa untuk melakukan cek dan recheck terlebih dahulu. Dan ya, seperti yang baru saja saya sampaikan, kondisi finansial ini sangat penting. Jangan sampai pemirsa karena melihat indeks harga saham gabungan saat ini sedang rekor, kita ikut-ikutan melakukan pembelian khususnya di komoditas mungkin ya yang terus membara, kita melakukan peminjaman dan lain sebagainya yang mungkin justru di kemudian hari akan membuat kita makin kesulitan secara finansial. Semoga rangkaian informasi yang kami sampaikan seputar kondisi pasar modal saat ini di tengah tantangan inflasi tinggi bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tapi lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kembali ke tangan Anda.